Timnas Malaysia jadi bahan tertawaan supporter ASEAN usai susah payah kalahkan Timor Leste di Piala AFF 2024. Memalukan sepanjang sejarah. Supporter Malaysia malah sindir Timnas Indonesia. Erick Thohir bongkar rencana lain PSSI terkait turunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Bak ketiban durian runtuh, klub-klub Eropa ini dapat untung besar setelah pemainnya pilih gabung Timnas Indonesia. Ternyata, yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Supporter ASEAN Tenggara atau ASEAN ikut merespon soal kesulitan Timnas Malaysia mengalahkan Timor Leste di laga Piala AFF 2024. Timnas Malaysia bersusah payah mengalahkan Timor Leste pada laga lanjutan Grup A di Stadion Bukit Jalil pada Rabu 11 Desember. Pada pertandingan tersebut, Timnas Malaysia sempat unggul lebih dulu melalui gol yang diciptakan Syafiq Ahmad pada menit ke-37. Namun, 2 gol bersarang ke gawang Harimau Malaya melalui aksi berkelas Olagar Xavier di menit 45, yaitu di babak tambahan, dan juga João Pedro di menit ke-45+3. Beruntung, tim asuhan Pau Marti ini berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2 lewat gol yang diciptakan oleh Paulo Jose di menit ke-70 dan juga ke-83. Kemenangan ini juga mengantarkan Timnas Malaysia untuk sementara naik ke peringkat pertama klasemen Grup A Messenger, yaitu menggeser Thailand. Timnas Malaysia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Thailand baru akan berlaga di matchday kedua hari ini. Dalam 2 laga awal Piala AFF 2024, penampilan Malaysia memang kurang meyakinkan. Sebelumnya, mereka pun ditahan imbang Kamboja 2-2. Hasil kurang meyakinkan Malaysia saat menaklukkan Timor Leste pun menjadi bahan olok-olokan dari supporter di Asia Tenggara. Mereka menilai Timnas Malaysia akan sangat sulit menjadi juara, yaitu menjadi juara Piala AFF 2024 dengan permainan seperti 2 laga awal. Seperti yang dituliskan di akun X, di kandang sendiri susah payah buat menang melawan Timnas ranking 196 yang di pertandingan sebelumnya kalah 10-0 nih. Sementara asal Indonesia, Ed Kuroyamaki. Para pemain bertahan Malaysia membuat João Pedro dari Timor Leste tampak seperti Mbappe ya di luar sana. Kemudian ada pula akun Malaysia yaitu @finesw90. Salah satu babak paling memalukan dalam sejarah sepak bola Malaysia ini bukan Harimau Malaya yang kita kenal. Cemohan itu memang pantas. Timor sangat baik ya, secara pribadi saya pikir pemain Timore memiliki keterampilan yang lebih baik daripada pemain tim yang baru saja kalah 2-1. Tetap berjuang, kata akun Facebook asal Thailand yaitu Krongkai Ed Kaikot. Setelah laga kontra Timor Leste, Timnas Malaysia juga akan melakoni pertandingan berat melawan Thailand pada Sabtu 14 Desember. Sementara Timor Leste bakal bertarung dengan Singapura pada Sabtu. Seorang supporter Malaysia di media sosial X @OneFootballM justru memberi sindiran kepada Timnas Indonesia mengenai hasil ini. FT Malaysia 3-2 Timor Leste. 3-2 ini mengingatkan admin kepada satu pertandingan Malaysia melawan tim berkostum merah dan kuning ya pada tahun 2019. Demikian cuitnya seusai laga. Dan berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan rencana lain dari pihaknya yang memutuskan untuk menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia sudah memulai perjuangan di ASEAN Cup 2024. Tim Merah Putih meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana Grup B di Tuwuna Stadion Yangon pada Senin 9 Desember kemarin. Melalui Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan, Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Myanmar, namun penampilan skuad Garuda mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Hal ini karena tim Merah Putih sempat mengalami kesulitan pada babak pertama meski akhirnya meraih kemenangan. Akan tetapi ada beberapa pihak juga yang memuji penampilan skuad Garuda karena pemain yang turun dalam laga ini rata-rata masih berusia muda. Erick Thohir pun mengatakan bahwa skuad Timnas Indonesia saat ini memang dihuni banyak pemain muda, seperti Arhan Kakak yang masih berusia 17 tahun, serta ada Doni Tripamungkas hingga KD Arel yang saat ini berusia 19 tahun.
PSSI sejak awal juga telah mengatakan bahwa keputusan menurunkan pemain muda dilakukan untuk regenerasi. Menurut Erik, di antara tim-tim yang tampil di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini, Timnas Indonesia memang memiliki skuad yang termuda. Kita menurunkan tim muda yang rata-rata usia pemainnya itu 20,5 tahun atau 20,9 tahun dan yang termuda di Asia Tenggara, kata Erick Thohir sebagaimana dikutip dari bolasport.com. Ya memang, kembali kalau kita mau konsisten prestasi ya harus terus regenerasi. Langkah yang diambil oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong ini merupakan keputusan yang berani. Pasalnya, banyak tim lain yang menurunkan pemain terbaiknya. Salah satunya adalah Vietnam, yang berada satu grup dengan skuad Garuda. Mantan pemilik Inter Milan itu mengaku bahwa keputusan berani yang diambil PSSI ini tentu dibarengi dengan dukungan semua pihak. Salah satunya tak lepas dari dukungan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 yang menerapkan regulasi dari PT Liga Indonesia baru dengan baik. Klub Liga 1 wajib memainkan pemain U22, sedangkan klub Liga 2 harus menurunkan pemain U21. Jadi hal ini memang berjenjang dan tentu Coach Shin Tae-yong juga punya pilihan pemain yang terbaik saat ini. Pemain dari Elite Pro Academy dan juga dari klub Liga 2 serta Liga 1 atau beberapa pemain yang memang umurnya masih sesuai dengan yang masih bisa dilibatkan. Dalam skuad memang ada beberapa pemain yang sudah bisa dan juga biasa dipanggil Shin Tae-yong seperti Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Asnawi menjadi satu-satunya pemain yang usianya di atas kategori U22 yakni 25 tahun. Sementara itu, Pratama Arhan masih berusia 22 tahun. Walaupun ada dua pemain langganan tim senior tersebut, Erik juga mengakui bahwa peluang masih cukup berat untuk timnas Indonesia. Oleh karena itu, PSSI tak memberikan target resmi kepada Shin Tae-yong. Akan tetapi, hal ini diharapkan tak menjadi alasan skuad Garuda untuk tidak menampilkan yang terbaik. Kita lihat cukup berat ya persaingan di Piala AFF, tetapi walau tidak punya target, kita harus berikan yang terbaik. Saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme. Mereka juga kemarin bermain ngotot dan akhirnya menang 1-0. Tak hanya itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengungkapkan alasan dan rencana lain yang disiapkan PSSI untuk para pemain muda ini. Erik mengatakan, langkah regenerasi ini dilakukan juga untuk persiapan menuju SEA Games 2025. Tim Merah Putih akan tampil sebagai juara bertahan sehingga akan lebih bagus jika pemain mendapatkan banyak pengalaman. Selain itu, Erik juga menyinggung soal AFF yang berencana menggelar turnamen untuk kelompok usia U23. Dan ini juga perlu dicatat sebagai persiapan menuju SEA Games tahun depan di mana kita datang sebagai juara bertahan. Sepertinya, AFF juga ada kejuaraan U23 yang nantinya bergulir pada bulan Juli tahun depan dan jika tidak salah, kita juga mengajukan menjadi tuan rumahnya. Jadi ini memang kita coba untuk program yang baik. Karena saya yakin dengan membuat tim yang konsisten, dengan prestasi yang baik, memang program PSSI-nya harus baik. Pemainnya baik dan pelatihnya juga baik. Sehingga kita bisa berkoordinasi untuk menjadikan sebuah kekuatan yang hari ini kita harapkan bisa konsisten. Demikian dikatakan Erick Thohir. Dan berita terakhir, tak disangka seusai dinaturalisasi para penggawa baru Timnas Indonesia malah ketiban banyak berkah. Ya, tidak hanya banyak digandrungi pecinta bola tanah air, nilai jual mereka nyatanya juga ikut naik. Berdasarkan transfer market per Juni 2024, sebagian pemain Timnas Indonesia menghadapi lonjakan nilai jual ataupun harga pasar yang signifikan. Nilai pasar Timnas Indonesia saja di kala ini menggapai 12,70 juta euro ataupun setara dengan 215 miliar rupiah. Nilai ini cuma berbeda tipis dari runner-up Piala Asia 2023 yaitu Yordania yang estimasi memiliki nilai pasar 16,80 juta euro atau 285 miliar rupiah. Tidak hanya berkat performa apiknya di Timnas Garuda, aspek lain semacam usia sampai tren pemberitaan si pemain juga mempengaruhi lonjakan nilai pasarnya. Pergantian ekstrim nilai jual tersebut lalu berefek pada klub pemilik. Yang pertama adalah Wolverhampton Wanderers, klub Liga Inggris tersebut merupakan salah satu klub yang ketiban durian runtuh. Justin Hubner, pemain yang lagi mereka pinjamkan ke Cerezo Osaka, nilai jualnya sampai melejit dikala dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia. Menariknya, nilai jual Hubner meroket tepat setelah Timnas Indonesia ditentukan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan informasi transfer market, bertepatan pada 12 Juni 2024, nilai jual Justin Hubner melambung besar sampai menggapai 6,08 miliar. Padahal di awal tahun 2024 masih di angka 3,48 miliar. Wolverhampton juga bisa dapat untung besar bila menjual Hubner ke klub lain sehabis masa peminjamannya berakhir pada Desember 2024 mendatang.
Yang kedua adalah Young FC Utrecht yang tak jauh berbeda dengan Justin Helbner, Ivar Jenner, dan juga ikut hadapi peningkatan nilai jual yang signifikan. Nilai jual Ivar Jenner pada 12 Juni 2024 melonjak sampai menggapai angka 6,08 miliar. Sementara pada bulan Januari 2024 lalu, nilai jualnya hanya 5,21 miliar saja. Peningkatan tersebut bukan yang pertama kali dirasakan Ivar Jenner, di mana dikala ia debut dengan jersey merah putih, nilai jual Ivar telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilansir dari Transfer Market, Ivar Jenner dikala masih berkeluarga negaraan Belanda, hanya memiliki nilai jual 434 juta rupiah saja. Tetapi sehabis debut di timnas pada bulan Juli, nilai jualnya langsung berganti menjadi 5,21 miliar rupiah. Yang ketiga adalah Nick Nijmegen. Semenjak mendarat ke Indonesia pada 31 Mei 2024, nilai jual Calvin Verdong langsung alami peningkatan. Mengutip halaman Transfer Market, nilai jual Verdong di kala ini mencapai 43,45 miliar. Angka tersebut meroket ekstrim dibandingkan pada bulan Maret yang masih berada di angka 31,7 miliar. Di samping pemberitaan Verdong yang terus menjadi santer di media sosial di kala gabung timnas Garuda, aspek performa Verdong di klubnya Nick Nijmegen pula mempengaruhi pada nilai jualnya. Sementara itu pada bulan Maret sebelumnya, nilai jual Jay Ilses hanya 24,33 miliar. Berdasarkan data sebelum dinaturalisasi pada bulan Desember 2023 ini, nilai jual Bang Jay juga cuma menggapai nilai 15,64 miliar saja. Nilai jual Bang Jay lama-lama naik seusai dirinya debut pembela timnas Indonesia di kala melawan Vietnam pada bulan Maret 2024. Menariknya, peningkatan tersebut terjadi tepat setelah Bang Jay debut. Nilai jualnya di kala itu menggapai 24,33 miliar rupiah. Peningkatan nilai jual Jay Ilses sebanyak 2 kali ini berefek pada keuntungan besar untuk klub pemiliknya yaitu Venezia FC.